Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-1. Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-1 saya bacakan bagi kita. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyongnya diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Siapa terus membangkang, kalau dinasihati, suatu waktu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Orang yang sering diberi teguran, tetapi tidak mau menerimanya, akan jatuh dengan mendadak dan tidak akan pernah pulih lagi. Ada orang yang tidak mau tunduk bila ada yang menegurnya. Akhirnya mereka binasa dan tidak dapat dipulihkan lagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal mengajarkan kepada kita pada kesempatan ini bahwa ada kelompok orang yang dimana pada akhir hidupnya dia hancur binasa dan tidak dapat ditolong lagi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau dengar-dengaran. Orang-orang yang bebal. Orang-orang yang dimana tidak mau tunduk ketika ada orang yang menegurnya atau menasihatinya. Ternyata Amsal pasal 29 ayat 1 mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa saja mendadak hancur, kemudian tidak bisa dipulihkan lagi, atau kita jatuh dan tidak bisa diperbaiki lagi. Hal tersebut dimulai karena kita menjadi pribadi yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Amsal mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kalau ada teguran, ada nasihat, mari kita belajar untuk mentaati, mendengarnya, dan sembari kita memperbaiki diri kita sendiri. Apalagi yang terutama ketika ada teguran firman Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendengarnya. Ketika firman Tuhan datang menegur kita, marilah kita cepat sadar dan bertobat. Memilih taat kepada Tuhan. Daripada suatu ketika kita hancur, kita mendadak hancur, ataupun kita sekonyong-konyongnya diremukan, secara tiba-tiba diremukan. Alkitab mencatat kita tidak dapat dipulihkan lagi, kita tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena apa? Kita menjadi pribadi yang bebal, yang tidak mau pernah mendengar teguran nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan. Hal ini memberikan peringatan kepada kita orang Kristen, yang mungkin hari ini kita sering acuh tak acuh ketika firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan itu memiliki manfaat yang baik bagi kita, untuk memperbaiki hidup kita. Firman Tuhan menegur kita. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 jelas firman Tuhan berbicara demikian Bapak Ibu Saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sederhana untuk 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Alkitab kita menasihatkan kita, mengajarkan kita supaya kita hidup menurut kemauan Allah. Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan baik. Menjadi orang Kristen, marilah kita belajar untuk dengar-dengaran. Dimulai dari apa? Kita baca firman Tuhan. Kalau firman menegur kita, untuk tanggalkan dosa-dosa favorit kita, untuk menanggalkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, mari dengar teguran Tuhan. Perbaiki hidup kita supaya kita diperlengkapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Daripada ketika firman Tuhan sudah menegur kita, kita tidak
mau mendengar, kita mengeraskan hati kita, maka firman Tuhan bilang, sekonyong-konyongnya atau secara tiba-tiba kita diremukan dan tidak dapat dipulihkan lagi karena kita tidak pernah mau mendengarkan teguran. Bahkan dikatakan kita bisa hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena apa? Kita tidak pernah mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kalau hari ini hidupmu penuh dengan pergumulan, engkau ada dalam situasi keadaan yang sukar dan sulit. Engkau mungkin dalam kondisi engkau berkata, Tuhan, saya hancur. Saya tidak tahu lagi jalan keluar seperti apa. Mari renungkan baik-baik. Sudahkah selama ini engkau mendengarkan firman Tuhan? Sudahkah engkau terbuka kepada teguran dan nasihat firman Tuhan? Karena apabila tidak engkau dengar firman Tuhan, maka percayalah, hidupmu bisa secara tiba-tiba hancur dan tidak dapat dipulihkan lagi. Penting Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar untuk menerima teguran firman. Kita menerima nasihat firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan itu jelas Bapak Ibu Saudara. Benih itu adalah firman Allah. Yang menabur firman itu adalah Yesus sendiri. Atau pada hari ini kami sebagai hamba-hamba Tuhan ketika memberitakan firman Tuhan. Tapi kenapa di 4 jenis tanah yang berbeda yang berbicara hati manusia menunjukkan buah atau hasil yang berbeda. Padahal benihnya sama. 4 jenis tanah yang digambarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan penabur itu menunjukkan kalau ketika kita terima firman dengan hati yang keras seperti tanah di pinggir jalan, maka firman itu tidak akan sempat bertumbuh, ya, tidak sempat bertumbuh. Hati yang keras, hati yang di pinggir jalan, benih itu ditabur, benih itu ya datang burung-burung untuk mematuk benih tersebut dan akhirnya benih itu tidak sempat bertumbuh. Atau mungkin kita siapkan tanah hati kita yang tidak bersih, ada bebatuannya. Maka ketika benih firman ditaburkan, benih yang sama, firman Tuhan yang sama. Tapi pada akhirnya karena mungkin tantangan pergumulan dunia, benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Dan tentu tidak akan bisa menghasilkan buah. Atau kita menyiapkan tanah hati kita, yaitu semak duri. Yang pada akhirnya juga ketika benih firman ditaburkan, sempat bertumbuh, namun dia terlena dengan kenikmatan dan kekayaan dunia. Pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dan yang keempat, tanah hati yang baik. Yang dia persiapkan tanah hatinya, tidak ada bebatuan, tidak ada semak duri di situ. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu bertumbuh. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara. Di dalam gereja terkadang dalam pengalaman pelayanan, saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, tapi ada jemaat yang acuh tak acuh. Ya. Tapi ada jemaat yang serius sungguh-sungguh dan dia imani firman Tuhan. Dan pada akhirnya, hasil akhirnya berbeda. Satu memiliki gaya hidup mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Tapi yang lain mungkin hidupnya penuh dengan persungutan. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Belajarlah untuk dengar firman Tuhan. Belajarlah untuk menerima teguran. Karena apabila kita tidak mau belajar mendengarkan teguran, Alkitab bilang, siapa bersih tegang leher, siapa yang terus membangkang, siapa yang tidak mau mendengarkan teguran, maka Alkitab mencatat, sekonyong-konyongnya dia akan diremukan dan tak dapat dipulihkan lagi. Ya, suatu waktu kita akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Suatu waktu kita akan jatuh dengan mendadak dan tidak akan pernah pulih lagi. Karena apa? Kita tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mau hati kita terbuka kepada teguran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar menjadi bijaksana hari ini. Belajar taat, dengar-dengaran, supaya hidup kita pada akhirnya menjadi berkat. Saya menutup dengan satu kutipan dari Amsal 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ketika Anda taat, mendengarkan teguran nasihat firman Tuhan, Alkitab bilang engkau akan menerima balasan daripada Tuhan. Sebaliknya, ketika engkau meremehkan firman, engkau mengabaikan teguran, engkau akan menanggung akibatnya. Dan tadi di dalam Amsal yang kita bahas bersama, bahwa tiba-tiba kita hancur, tiba-tiba kita jatuh, dan tidak dapat dipulihkan lagi. Karena kita tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan teguran daripada Tuhan. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup kita di dalam takut akan Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kita Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.